Selamat sore Pak Gede. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini? Always excellent Pak. Excellent ya. Ya. Wah ini viewer Wanetpreneur, selamat sore semuanya. Saya hari ini berbincang dengan Bapak Gede Sumandiase. Panggilannya siapa Pak Gede? Gede. Mr. Gede. Ya. Mr. Gede ya. Kadang orang manggil Donald juga Pak. Oh Donald. Oke, seru-seru. Kenapa Donald Pak? Ya karena dulu waktu kecil senang nonton kartun Donald Bebek itu masalahnya. Oke, jadi viewer Wanetpreneur, seperti biasa saya akan selalu berbincang tentang mindset dan entrepreneurship ya. Kali ini saya berbincang dengan Pak Gede Sumandiase. Beliau adalah manajer dari Dom Garden Cafe dan Uname Pak ya, yang ada di Cilekarang Ubud. Ya, jadi beliau di sini dari opening Pak Gede ya. Untuk Dom saya dari opening Dom. Itu di bulan Maret pas soft openingnya, dan Unim kebetulan udah berjalan hampir 3 tahun sebelum pandemi. Wow, jadi bulan Maret ini kan tahun lalu Pak ya kan? Ya, masih tahun ada lalu. pandemi ya. Ya, Jadi kafe 2021. ini dibuka di masa pandemi ya. Wow. Pasti pandemi. Iya. 1 tahun pandemi ya. Iya, luar biasa ya. Jadi bagaimana tantangannya Pak di pandemi ini, membuka kafe di masa pandemi ya? Oke, kalau tantangan sih dibilang sangat challenge sekali ya. Tapi kita punya yang namanya keyakinan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita udah yakin, pasti akan tercapai. Apapun itu, mindset kita harus betul-betul yakin apapun yang kita lakukan. Oke. Pak Gede bicaranya ke saya bukan ke kamera. Ya. Oke. Malum pertama podcast ya, jadi enggak apa-apa. Jadi mindset ya, mindset apa yang Pak Gede pelajari sehingga bisa saya dengar Dom Garden Cafe ini ya cukup sukses ya di masa pandemi ini ya. Dengan revenue yang sudah meningkat berapa kali lipat Pak Gede? 5 time ya, 5 kali lipat ya. 5 juga ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi mindsetnya seperti apa Pak Gede kira-kira? Oke, di mindset ini kita juga ada tantangan ya. Never say the negative, always we think about the positive ya. Selalu kita bicara dengan positif. Begitupun dengan keyakinan kita menanamkan ke tim kita. Oke. Ya, selalu. Ya. Jadi positive talk gitu ya? Ya, positive talk. Positive mind. Ya. Positive talk. Ya. Wow, jadi seperti Harusan. puasa ya? Ya. Ya, seperti puasa. Berapa bulan puasanya Pak? Mulai membiasakan mindset yang bagus itu. Kalau ini perlu waktu ya. Karena kenapa mengubah mindset itu tidaklah mudah, tapi perlu dengan keyakinan dan kemauan. Iya. Dan ya perlu waktu. Kalau bilang belajar itu sampai 3 bulanan lah, 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau orang biasanya kan menemukan sesuatu itu ada turning point gitu kan ya. Oke. Ya kan ya, turning point bisa berpikir positif ini apa ya? Apa yang bisa diceritakan sama viewer Wanetpreneur ini yang turning pointnya Pak Gede, ini kan ya? Ya. Sehingga bisa melatih mindset ini. Ya, Pak Gede agak sedikit ini biar kelihatan di kamera ya. Ya. Maju dikit ya. Oke. So, apa Pak Gede kira-kira? Oke, untuk para viewer ya, mungkin ini saya sedikit pengalaman ya, apa yang saya lakukan di tempat ini di Dom sama Unim ini. Apapun yang kita lakukan itu harus kita think positif. Karena kenapa? Kalau pertama kita udah think yang pesimis, apapun itu hasilnya akan negatif yang datang. Tapi kalau kita udah think positif, good vibe, vibrasinya akan datang ke kita selalu Pak. Bentar sih, turning point-nya apa sih? Kan awalnya kan, wah gimana kan nggak percaya. Ya. Geser dikit Pak Gede biar kelihatan biar gantengnya kelihatan. Ya kan pastilah mengalami, tadi bilang kan nggak gampang gitu kan ya. Apa turning point-nya gitu? Kenapa bisa harus sampai akhirnya bisa melalui itu gitu kan ya? Oke, kalau ini saya bilang pertama sangat susah, tapi ada seseorang ini ya. Seseorang yang selalu membrainstorming saya untuk melakukan hal ini yang dulunya saya nggak percaya menjadi wah kenyataan loh kita bisa. Nah setelah miracle ini datang, disinilah saya mulai keyakinan saya dari dulu jujur ya, keyakinan saya paling cuma 10% ya.
pasti negatif dulu berpikir ke orang. Oh, gitu. Setelah satu orang ini dah yang bikin saya benar-benar brainstorming dan hampir sekarang dah akhirnya saya berpikir selalu positif Pak ya. Iya, iya, iya. Tadi juga pembicaraan di pada saat kita ngopi santai. Kenapa saya bawa ke podcast karena sangat menarik ya, Ya. dari mindset yang berubah gitu kan ya, Ya. dari pesimis menjadi orang yang optimis gitu kan ya. Dan benar optimis ini atau positif ini, mindset positif ini membawa sebuah keberhasilan bagi diri dan tim ya. Ya. Jadi dan saya lihat juga timnya memang sangat positif sekali, vibes-nya luar biasa, mereka sangat energetik ya. Ya. Jadi saya lihat mata mereka tuh pasti gitu kan ya, ada Ya. tujuan, pasti ada target ya, dikasih Nah. target timnya Pak ya. Iya, pastilah. Oh gitu ya, jadi Suatu keharusan ya. wow, jadi gimana tuh challenge-nya menghadapi tim Pak, membuat tim yang luar biasa seperti itu? Oke. apa challenge? Ini ada sedikit pengalaman ya yang saya akan bagikan ya ke viewer ini. Warnetpreneur. Ya, warnetpreneur. Yang pertama challenge-nya sih nggak gampang ya, karena kita di sini main orang itu kebanyakan yang milenial ya. Pasti kita agak bukan susah sih, tapi harus memang dengan pendekatannya sangat berbeda. Nggak kayak dulu kita kayak military, sekarang nggak hold mereka, ajari mereka dan kita terapkan. Oke. Itu yang harus kita lakukan. Iya, iya. Rangkul maksudnya. Rangkul. Jangan- Kalau hold nanti nggak pulang-pulang. Iya, beda. Rangkul maksudnya ya. Ke depan Pak, nanti nggak muncul di kamera. Ya maksud saya hold ya. Hold Boleh itu mundur merangkul. dikit, boleh mundur dikit biar iya. Oke, iya, iya. Maksudnya kita rangkul mereka. Karena kenapa, kalau kita pakai gaya militer kayak dulu, Iya, mereka kan iya sekarang setelah kita nggak ada mereka kan. Berarti pernah dididik secara militer ya? Oke, kalau pengalaman saya bilang iya. Iya. Ya. Iya, pastinya pernah di Ya, karena dididik secara militer ya. Experience saya waktu kerja di luar ya. Iya. Emang militeris sekali ya. Oke, berarti itu sekarang bisa berlaku tapi nggak semua ya. Nggak. Pendekatannya berbeda. Iya. Bagaimana Pak sehingga timnya luar biasa seperti itu dan bisa bareng satu visi ya, menyatukan visi itu luar biasa ya saya lihat. Jadi setiap tim saya tanya target berapa, mereka tahu targetnya, wah luar biasa. Dan bagaimana Bapak bisa Menyatukan. ada apresiasi atau apa Pak yang diberikan ke tim atau gimana? Oke. Sehingga mereka sangat semangat begitu? Untuk apresiasi saya selalu ada untuk mereka, enggak begitu banyak tapi oke lah ada. Tiap kita mencapai target kita kasih sesuatu buat mereka. Wow, Ya apa itu. Pak? Ya kalau sekarang kita nggak bisa ngasih uang, kita kasih dengan makanan kayak pizza. Oke, Untuk mereka ya, kita ya, adain achievement target, kita adain sedikit party lah. Tapi nggak begitu besar. Berarti luar biasa ya. Jadi mereka tidak hanya sesuai target, tapi Iya. mereka juga diapresiasi Appreciation. ketika berarti tercapai target dong. Iya, ketika Iya. target tercapai. Itu Wow. pun kalau mingguan Itu kita target ada. mingguan apa harian? Kalau harian ada kita kasih. Oh. Mingguan ada kita kasih, karena target harian dengan mingguan itu sangat berbeda, Pak. Wow, berarti Pak Gede ini breakdown targetnya dari bulanan ke harian. Iya. Luar biasa sekali ya. Biar Jadi- semua timnya itu gimana ya? Biar satu visi dan satu misi. Wow, ya Harus luar itu. biasa ya. Jadi nah tadi saya cerita juga kan sempat Pak Gede bilang ada sebuah dalam diri itu reformasi ya. Ya, reformasi. perubahan. Perubahan gitu Ya. kan ya. Serem, terlalu serem ya reformasi. Formasi Jadi, terus serem. dari yang dulu non kreatif menjadi sangat kreatif. Kreatif. Ini kan hikmah yang baik sekali dong. Iya. Usaha di bidang culinary ya, kebetulan di Dom Garden Cafe ya. Ya. Mereka Pak Gede merasakan sekarang lebih kreatif ya. Iya. Jadi kenapa kreatif? Apakah market yang meminta begitu atau apa nih Pak? Karena ini adalah keinginan market needed ya. Bukan kita yang menyediakan, tapi marketnya itu yang mereka mau sekarang. Kita yang menyiapkan, itu udah market kita udah berbeda sekarang. Dulu kita yang menyiapkan, market yang datang. Sekarang beda, market yang gini kita yang menyiapkan. Tapi belum tidak harus berubah karakter dong. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Berarti dia harus di-adjust ya dengan Iya. keinginan mereka ya. Iya. Wah luar biasa sekali ya. Whatever they need, we make that one. It's like that, Pak. Iya. Wow. Ini viewer luar biasa sekali. Di Dom Garden Cafe ya, buka bulan Maret ya, Ya, belum setahun ya. Jadi saya lihat tadi sangat ramai sekali. Jadi saya di sini di ruangan Uname Cafe-nya ya. Jadi ada di bersebelahan Ya. ya. Jadi apa highlight sebenarnya Pak yang Dom Garden Cafe?
Kalau Dom Garden Cafe itu adalah highlightnya untuk ini adalah festive cafe Pak ya. Oke. Itu untuk acara gathering, reunion, birthday, Oke, ya. anniversary. Ada juga ya mak-mak yang senang ini nah Oke. selfie silakan Iya. banyak sekali tuh. Terus saya lihat menunya nasi goreng banyak sekali tuh. Wah. Berapa varian tuh, Pak? Kita punya hampir 17 varian nasi goreng ya. Itu Iya. pertama di Ubud dan satu-satunya mungkin yang ada di Bali ya. Wow. Mungkin di Indonesia. Wow. Karena mindset kita adalah gimana caranya bikin sesuatu yang unik dan berbeda di satu tempat itu ada inilah makanan kita yang Wow. ada hanya satu-satunya di Yang Indonesia. favorit apa, Pak? Namanya nasi goreng apa? nasi goreng yang favorit nasi goreng kambing. Pasti itu. Bukan urutan ya? Oh, dibilang urutan oke lah. Oke, berarti karena suka daging kambing ya, Iya. banyak bapak-bapak yang nyari. Ya, ini promosi dikit nih, jadi luar biasa nasi gorengnya ya. Ada Iya. saya lihat nasi goreng apa lagi, Pak? Wah, kita ada 17 varian, ada nasi goreng kecombrang, nasi Oh. goreng Thai, ada juga nasi goreng 2 triliun. Mungkin kalian bisa ke sini. Namanya nasi goreng 2T. Oh, 2 triliun. Apa tuh? Tahu dan tempe. Oh, tahu tempe. Ya, jadi luar biasa highlight ya. Jadi karena Iya. emang kalau saya lihat kenapa Dom Garden Cafe ini masih eksis ya, dan ini customer meningkat terus ya. Ada Iya. repeat guest ya. Repeater guest sangat banyak sekali ya. Hampir sekarang 40-50% tuh repeater guest. Iya, kemarin kan saya cerita dalam podcast sebelumnya ada product value gitu kan. Ya. Product value sama dengan Q plus Q ya kan kali S pangkat R. Apa itu, Pak? Iya. Belum nonton podcast saya ya. Yang itu belum tuh. Jadi product value saya lihat ini Dom masuk ya. Product value-nya adalah jadi quantity ya. Porsinya Oke, tadi porsi. porsinya pas banget. Jadi apa namanya dengan harganya itu worth banget gitu kan ya. Jadi kemudian dari quality ya. Jadi quality gitu kan, quality juga rasa enak banget ya. Oke, Enak makasih. banget. Jadi presentation oke lah ya untuk harga Dom Garden Cafe gitu kan ya. Jadi kali S servisnya. Service. Nah, ini saya Oke. lihat luar biasa sekali servisnya. Time makanan keluar cukup bagus ya. Juga apa namanya hospitality-nya di service ya. Service, Jadi ya. servisnya ada hospitality time, dan dalam servisnya ada time dan hospitality. Sangat ramah timnya. Kemudian saya tadi di offer free coffee. Wow. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya wajar kalau Dom Garden Cafe ini jadi banyak repeater ya saya lihat. Iya. Ya, ada yang berapa kali Pak udah datang? Hampir ada orang tuh yang repeater kan hampir 10 kalian. Hampir 15 kali. Iya. Dan emang dia kesini tempat makanan emang gimana tak bilang ya, kangen katanya mereka dengan tempatnya. Nah, itu dia. Itulah dia kenapa mereka kangen, karena hospitality tadi. Kan dalam servisnya ada time dan speed time atau time, dan ada hospitality. Jadi ya. ini yang membuat mereka kangen ya. Dan ada juga yang saya lihat attitude ya. Kan ada Oke. pangkat R-nya, pangkat Ya. R-nya responnya. Di situ ada attitude. Attitude karyawan itu benar-benar bagus sekali. Jadi mereka tidak merasa saya repotkan. Mereka sangat senang welcome saya. Mereka sangat happy gitu kan melihat saya dan melayani dengan sangat tulus. Itu attitude-nya luar biasa. Dan saya yakin kan di situ adalah di R ya responnya Respon, ya. ada attitude dan doa. Saya yakin doanya luar biasa. Pasti, Pak. Ya. Selalu. Nah, Kita juga ajarkan ini ya, satu hal dia. Pas karyawan kita kerja sini pasti pertama mereka sembahyang. wow. Nah, luar itu. biasa. Ini ada sentuhan Spirit, spiritualnya dalam usaha itu, which is sangat bagus ya. Jadi ya makanya tadi karena hospitality bagus, akhirnya ada menghasilkan double R kan ya. Ya. Apa? Respon, Repeat. Ya, repeat and referral. oke. Ya, karena hospitality bagus, terjadilah repeat guest dan mereka referral. Oke. Mengasih referral ke teman-teman mereka. Jadi itu viewers entrepreneur, bincang singkat saya dengan Pak Gede Sumadiasa Sumadiasa, ya. atau Pak Donald ya. Ya, jadi kalau ingin bincang lebih lanjut dengan dia ada setiap hari ya. Dia ini Everyday. dedicated sekali, manajer dedicated ya. Jadi dan saya yakin, saya melihat memang spiritnya yang buat berhasil ya, spiritnya. Jadi spiritnya adalah willing to learn ya. Jadi Never stop to learn ya. iya betul. Kan ada tiga kunci orang berhasil Pak. Ya kan ya. Ada
toolset, skill set, dan yakin Pak Gede udah punya ini keduanya, dan mindsetnya. Ya. Ya kan ya, jadi 3 ini, skill set, toolset, dan mindsetnya. Mindset, ya. Mindsetnya di awal memang Pak Gede ini memang terbuka ya, positivity-nya tinggi ya, jadi sudah mau belajar, Ya. mau berubah. Setuju Pak ya? Ya. Iya. Karena perubahan itulah mutlak ya. Oke, itu pesan dari Pak Gede Sumadiasa. Baik, viewers, sekian podcast hari ini dari Uname Cafe ya, di sebelahnya Dome Garden Cafe. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Ciao. Ciao.